Ada gambaran saya dulu supaya teman-teman faham apa itu rezeki atau seperti apa sih rezeki itu. Kalau gambaran saya, rezeki itu seperti sebuah pohon. Pohon ini teman-teman sekalian ada buah yang berjatuhan dan ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan dan bergelantungan, siapa saja boleh mengambilnya. Beriman atau kafir, semua bisa dapat. Makanya jangan heran kok ada orang kafir sembah berhala atau mungkin ngaku Tuhan punya anak dan seterusnya, tapi masih hidup, punya rumah mewah, makan segala apa yang dia mau. Dah iya. Karena rezeki itu Allah siapkan untuk semua makhluk, nggak terkecuali. Kalau orang kafir tiba-tiba Allah nggak kasih rezeki, maka nggak ada orang kafir nantinya. Emang Allah SWT menciptakan ya, semua itu untuk menguji mereka, melihat mereka mau menggunakan nggak potensi-potensi dalam diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buah yang berjatuhan teman-teman sekalian, semua orang berusaha tidak berusaha akan dapat itu. Seperti misal segelas air ini, saya nggak pernah minta sama teman-teman panitia untuk disiapin, tapi disiapin buat saya. Kapan saya ambil pipetnya, kemudian saya lubangin, saya minum, maka ini jadi rezeki saya. Ini namanya rezeki mutlak. Kalau bahasa saya, rezeki mutlak. Ini saya tulis di tulisan saya, buah yang berjatuhan namanya rezeki mutlak. Buah yang bergelantungan namanya rezeki ikhtiar. Ini hanya untuk mudah difahamin saja ya. Ini konsep yang saya tulis sendiri sebenarnya untuk memahaminya. Rezeki yang berjatuhan namanya mutlak. Seseorang akan datang padanya. Kita lagi duduk tiba-tiba tetangga antarin makanan. Lagi jalan sama teman tiba-tiba ditraktir, gitu kan? Atau mungkin orang tua kita setengah mati banting tulang, tiba-tiba beliau meninggal lalu kemudian kita dapat warisan. Namanya mutlak. Kalau ini teman-teman sekalian kita mau nggak mau akan datang kepada kita. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Ini maknanya. Karena ada hadis yang berbunyi begitu ya. Tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan diberikan kepadanya. Yang dimaksud adalah rezeki yang berjatuhan tadi. Juga ada hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Ini namanya rezeki mutlak. Mau nggak mau datang kepada antum. Jadi kan, pasti datang nih. Ini kafir atau beriman. Tinggal yang kedua teman-teman, rezeki ikhtiar. Rezeki yang ada, buah tadi yang ada di atas pohon. Untuk mengambilnya kita butuh tangga. Kita butuh tangga. Fasilitasnya. Fasilitas ini teman-teman sekalian, tangga ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Ini sesuai mirip dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmunya. Siapa yang punya dua-dua, mau dua-dua dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Memang ilmu itu tangganya. Jadi siapapun yang punya ilmunya, dia pelajari bisnis tertentu misalnya. Dia pelajari misalnya masalah properti, masalah ya kuliner, masalah ini, masalah itu. Dipelajari sama dia. Kemudian dia punya ilmunya, maka dia punya tangga. Dia akan naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas pohon, dia bisa petik buah sebanyak mungkin, semau dia. Kenapa misalnya restoran-restoran besar dunia seperti KFC, McDonald dan seterusnya, ini bukan karena saya sebutkan namanya karena mau dipromosikan, tidak ada hubungannya. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana bisa seseorang yang beragama Yahudi, kufur kepada Nabi SAW, kufur kepada Allah, Allah pastikan kekafiran mereka, tapi bisa punya cabang sampai jutaan cabang, ribuan, ratusan ribu cabang seluruh dunia. Karena dia punya ilmunya. Dia pelajari ilmunya. Jadi orang kafir pun bisa dapat tuh, gitu kan? Bisa dapat. Jadi jangan heran teman-teman kenapa orang kafir bisa punya banyak usaha. Ya dia punya ilmu, kita pelajarin. Makanya Allah berikan standar dalam masalah rezeki. Semua manusia punya dua mata, punya dua kaki, punya dua tangan. Waktunya sama 24 jam. Potensinya sama, kecuali yang lahir dalam keadaan cacat saja. Kalau enggak sama semua, gitu kan? Bedanya kita sama orang-orang yang sudah sukses, ya hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja. Kalau ilmunya kita miliki dan kita coba kembangkan, maka akan terbuka itu. Hanya saja, teman-teman sekalian, beda antara, dan ini kalau rezeki ikhtiar terbuka, semua orang bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Tinggal bagaimana dia punya ilmu. Ilmunya tangga, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, dia ambil buah yang terdekat. Yang agak jauh dipakai jala sama dia. Tambah ilmu lagi, tambah fasilitas, tambah pengetahuan, kursus lagi, tambah keterampilan. Maka dia akan bisa mengambil sebanyak mungkin, tidak ada batasnya.
Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan thayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina, kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita berhak menolaknya. Karena kita tahu ini nggak baik. Allah Subhanahu wa taala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit ada ulatnya jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil. Mau busuk mau enggak semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki, gitu kan? Jadi ini kata kunci untuk memahami rezeki itu. Mari kita masuk sekarang ke 15 kiat mempertahankan rezeki dan menambahnya. Yang pertama teman-teman sekalian, hal yang kita tahu semuanya tapi masih jarang orang mau melakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh yang sudah faham wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka selalu lisannya kalau lagi tidak ngomong sama orang dua hal, alhamdulillah atau astagfirullah, terus begitu. Sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya di Baghdad dulu, di Irak, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mereka mau buka usaha atau mereka dari rumahnya menuju ke masjid mau mengajar, maka selalu lisannya alhamdulillah, 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 non stop. Atau mereka mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, terus nggak pernah berhenti, gitu kan? Maka mereka terus bersyukur. Makanya dengan syukur ini kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin. Saya sudah berikan gambaran kalau dengan kalimat alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur suruh baca alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, selalu ditekankan untuk ucapin itu. Maka mestinya kita ucapkan. Sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian habis sholat wajib saja, yang ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia genapkan 100 yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian. Baca dengan sangat tenang pun itu 7 menit sudah selesai sebenarnya. Baca ayat kursinya, baca al-ikhlas al-falaq an-nasnya dengan baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar masing-masing 33 kali. Maksimal 7 menit. Tapi pertanyaan siapa yang dapat nih? Karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan zikir kepada Allah, terutama masalah alhamdulillah. Maka mereka buru-buru sekali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Apa ini? Bagaimana bisa dapat gitu kan? Bagaimana kalau seandainya Anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya? Bagaimana tulisannya itu, permohonannya kepada yang terhormat pimpinan perusahaan, dirut ya di tempat saya telah mengabdi selama 10 tahun, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, perusahaan ini juga baik, saya berharap bisa dinaikin 1 tingkat jabatan saja atau dinaikin gaji saya sekian persen. Atas kerjanya kami ucapkan terima kasih, taruh di ruangan dirutnya. Kira-kira berani nggak pegawai ini ketuk-ketuk, mana tadi kemarin tuh yang saya sudah ajukan, gitu kan? Nggak bisa nunggu sebulan belum datang, sabar. Kenapa? Kalau doa rewel gitu. Mestinya sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hambanya, gitu kan? Allah tahu kebutuhan hambanya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tadi pagi saya bilang banyak hal-hal yang bahkan dianggap buruk oleh manusia ternyata sebuah rezeki. Seperti tadi lapar, haus, capek. Mulai sekarang jangan kalau lapar bilang aduh lapar, nggak boleh. Karena kalau tidak lapar nggak enak kita makan. Mestinya alhamdulillah saya lapar. Itu aja mestinya kita syukurin. Hal-hal yang kita anggap buruk juga sebuah nikmat sebenarnya. Karena tanpa lapar tidak enak orang makan. Kalau haus, alhamdulillah saya haus. Karena memang kalau tidak haus nggak enak kita minum.
Begitu pula dengan capek, alhamdulillah saya capek. Karena dengan capek enak rasanya tidur itu. Tapi kalau tidak capek kita nggak enak tidurnya, gitu kan? Bahkan kadang-kadang kita gelisah bangun tengah malam karena sudah terlalu banyak tidur. Coba kalau kita capek luar biasa, mesti lisan kita mengatakan alhamdulillah. Allah menyebutkan dalil tentang pentingnya bersyukur ini di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Patunglah, pohonlah, apalah, semuanya itu berhala kata Allah. Dan kalian membuatnya dengan ifka, kedustaan. Orang nyembah berhala, dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang buat hidungnya, dia sendiri yang buat kepalanya, topinya, apalah. Kemudian dia anggap, oh ini Tuhan. Gimana cara? Kata Allah, ini ifka, ini kedustaan. Kalian dustain diri kalian sendiri kata Allah. Semua yang kalian sembah selain Allah itu berhala-berhala yang kalian karang-karang, kalian dustain diri kalian sendiri. Dan subhanallah, kebanyakan orang ujung-ujungnya ini karena masalah duit saja. Banyak kita ambil ruang lingkup orang Islam saja misalnya. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam kuburan, sunnah Nabi. Gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang nitipin duit, masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh, gitu kan? Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya, bebasin tanah itu, bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1000 orang, dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan, minta-minta sama kuburan tersebut, berharap bisa diberikan keselamatan lah, kalau menikah bisa berkah lah, minta sama kuburannya si syekh ini, dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan, walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, sama, yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum, kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid, kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam, dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut, dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya.
Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia, sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar, di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut, nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan. Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah, subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi, gitu kan. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya, tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu authan, berhala-berhala, dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru minta tolong apapun sama mereka, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak miliki rezeki untuk kalian. Fabtagu indallahi rizq, hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu. Wa'buduhu, dan patuhlah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Washkuru lahu, ini saksi bahasan kita, dan syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Dalil yang kedua masalah syukur. Ini pilar pertama untuk menambah rezeki itu, teman-teman sekalian, bersyukur. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Saba ini, teman-teman sekalian, surah Saba, surah nomor 34, nama lainnya negeri Yaman. Zaman dulu, di zaman Ibrahim alaihissalam, Saba itu namanya negeri Yaman, gitu kan. Dulu subur sekali negeri Yaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka dalam surah Saba ayat 15 ini. Sesungguhnya di negeri Saba di zaman dulu itu, di kehidupan mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya itu ada kebun-kebun yang lebat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bahwasanya dulu di negeri Saba ini ada Saddul Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini, teman-teman sekalian, dibuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan mereka beriman kepada Allah, maka membuat akhirnya di musim panas pun mereka tetap punya sayur-sayuran. Semua di barat negeri Sabah sayur-sayuran, di bagian timurnya adalah buah-buahan, dan sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu. Maka Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kata kuncinya, makanlah, nikmatilah itu semua, tapi syukuri, ya, bersyukur kepada Allah. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, baldatun tayyibah, negeri kalian pasti akan jadi baik, wa rabbun ghafur, dan kalian akan menemukan Tuhan kalian adalah zat yang maha pengampun. Sudah masuk waktu? Baik, karena sudah masuk waktu, teman-teman sekalian, kita azan dulu dan kita sholat isya, supaya sholatnya awal waktu, dan insya Allah setelah sholat isya, ba'diyah isyanya kita tunda dulu. Nanti teman-teman bisa sholat, karena ini boleh diterlambatkan sholat ba'diyahnya, tapi isyanya jangan diterlambatkan. Lalu kita lanjutkan materi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.